Shalom, salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnik atau Pak. Pembahasan kita kali ini berjudul sebelah kanan dan sebelah kiri. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, kita sedang berbicara tentang kursi. Kita dapat melihat kursi yang empuk dan luar biasa ini. Kita berbicara tentang kepemimpinan, kita sedang berbicara tentang dua buah kursi. Dua buah kursi yang berbeda. Ada yang empuk dan ada juga yang kurang empuk. Namun kedua-duanya boleh jadi menyenangkan dan juga tidak menyenangkan. Ketika kita berbicara tentang dua kursi ini, kursi yang empuk itu akan mewakili klergi atau rohaniawan. Sementara kursi yang tidak empuk itu mewakili anggota atau umat. Kursi yang empuk itu mewakili leaders, pemimpin. Dan kursi yang tidak empuk itu mewakili pengikut atau jemaat. Kemudian kursi yang empuk itu akan mewakili eksekutif kelas, sementara yang lain itu mewakili ekonomi kelas. Kursi yang empuk itu mewakili high class, sementara kursi yang lain itu adalah lower class. Kursi yang empuk itu mewakili VIP, bahkan VVIP, dan kursi yang lain itu mewakili yang tidak punya kedudukan. Itu sebabnya firman Tuhan mencatat di dalam Lukas 9 ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Belum ada penetapan waktu pemilihan, tetapi mereka sudah memilih posisinya masing-masing. Mereka sudah mau memiliki posisi masing-masing. Mereka mau memiliki kursinya sendiri-sendiri. Saudara-saudaraku, kalau kita sekarang, kita tahu kapan pemilihan, yaitu tahun 2021. Jadi kita boleh atur posisi. Kita tahu atau tidak tahu tanggal pemilihan, kita tidak boleh mengatur posisi kita. Murid-murid Yesus menginginkan kenikmatan menduduki benda ini. Murid-murid Yesus menginginkan kenikmatan menduduki kursi yang empuk ini. Mungkin kita akan mengatakan, kok kamu ini ambisi sekali? Mereka akan menjawab, iya benar. Kami berambisi, saya berambisi, tetapi ambisi saya adalah ambisi yang suci. Firman Allah berkata di dalam Matius 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ayat 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Salome dengar-dengar bahwa murid-murid sudah mulai kasak-kusuk menyusun strategi untuk pemilihan nanti. Lalu ia bertindak untuk anak-anaknya. Salome, orang tua Yakobus dan Yohanes, membayangkan nikmatnya ketika anak-anaknya menduduki benda ini. Salome, orang tua Yakobus dan Yohanes, membayangkan nikmatnya ketika anak-anaknya menduduki kursi yang empuk ini. Salome, kok kamu sangat berambisi? Ia akan berkata, iya benar. Ambisi saya adalah ambisi yang suci. Yakobus dan Yohanes tahu bahwa murid-murid lain juga mau jabatan itu. Mereka juga bersama-sama dengan ibu mereka menghadap Tuhan Yesus. Lalu mereka juga menemui Tuhan Yesus. Di dalam Markus 10 ayat 35, firman Allah berkata, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Ayat 36, jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Yakobus dan Yohanes rupa-rupanya menginginkan benda ini menjadi milik mereka. Yakobus dan Yohanes rupa-rupanya menginginkan kursi ini menjadi milik mereka. Saudara-saudara, kita juga pekerja Tuhan. Boleh jadi kita adalah pendeta, guru, evangelis literatur, atau bahagian lain. Jika kita punya ambisi, sudah pasti ambisi kita adalah ambisi yang suci. Dan itu adalah alasan kita dari waktu ke waktu.
Yesus tahu isi hati mereka. Yesus tahu keinginan mereka. Yesus tahu ambisi mereka. Itu sebabnya di dalam Markus 10 ayat 42 firman Allah berkata, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Contoh terbaik dari Alkitab adalah tentang Raja Rehabeam yang ditulis di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 3. Firman Allah berkata, orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Ayat 4. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Ayat 5. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Ayat 6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 7 firman Allah berkata, mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, engkau mau menjadi servant leader, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hambamu sepanjang waktu. Perhatikan kata-kata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, padahal dia adalah raja. Kalau mau menjadi hamba rakyat, maka mereka akan menjadi hambamu sepanjang waktu. Ayat 8. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Ayat 10 firman Allah berkata, lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Inilah yang disebut dengan memerintah dengan tangan besi. 1 Raja-Raja 12 ayat 14. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Rehabeam tidak mau mendengarkan tua-tua untuk menjadi hamba, tetapi ia mau memerintah dengan tangan besi kepada rakyatnya. Jauh sebelumnya Nabi Samuel sudah ingatkan. Di dalam 1 Samuel 8 ayat 9. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh. Dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Ayat 11 katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ayat 12, ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya, senjata-senjatanya dan perkakas keretanya yang akan dibuat mereka. Ayat 13, anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Jadi raja-raja itu akan mengambil anakmu laki-laki, akan mengambil anakmu perempuan. Apalagi ayat 14, selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Bukan hanya orang, tetapi sekarang hasil dari kebun mereka. Ayat 15, dari gandummu dan dari hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain.
Ayat 16, budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Raja-raja di dunia ini dilayani oleh rakyatnya. Makanya semua kebutuhannya disediakan oleh rakyatnya. Kepemimpinan dunia mengandalkan kekuasaan yang dimiliki untuk memerintah dan cenderung mendominasi dan diktator. Kepemimpinan dunia mengajarkan bahwa pemimpin itu harus dilayani. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka di dalam Markus 10 ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang serupa dengan itu di dalam Lukas 22 ayat 6. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Yesus menyatakan kamu tidak demikian. Kamu tidak seperti itu. Kamu tidak perlu dilayani, tetapi kamu harus menjadi pelayan. Kamu harus melayani. Kodrat sejati kepemimpinan rohani adalah kehambaan. Artinya kita tidak bicara kekuasaan, tetapi kita berbicara tentang melayani tanpa pamrih. Kepemimpinan rohani bukanlah kesempatan untuk menerima hak istimewa, tetapi sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Yesus menyatakan kebesaran seorang tidak dilihat dari kedudukannya. Kebesaran seseorang tidak dilihat dari kursinya atau kuasa yang dimilikinya, tetapi sikap hidup dalam pelayanannya kepada orang lain yang membutuhkan keselamatan. Kita harus hati-hati karena kata memerintah dan melayani bedanya hanya setipis kulit ari, sangat tipis. Kadang kita terlibat dalam mencari kedudukan dan kuasa dalam gereja, gantinya melayani mereka yang membutuhkan keselamatan. Yesus kemudian memberikan ilustrasi tentang kepemimpinan hamba atau kepemimpinan kehambaan. Dicatat di dalam Lukas 22 ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus mengakui bahwa yang duduk makan itu yang terbesar. Tetapi Yesus mengatakan, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, ketika kita berbicara tentang dunia bisnis sekarang ini, pelanggan adalah bos, pelanggan adalah majikan. Mereka bisa memecat pebisnis tanpa memberikan pesangon. Apa artinya? Mereka diperlakukan sebagai bos, sehingga mereka mau memberi uangnya untuk perusahaan itu. Inilah yang disebut dengan kepemimpinan hamba. Kepemimpinan hamba, kepemimpinan kehambaan adalah pemimpin yang melayani kebutuhan rohani umat Tuhan. Yesus memperagakan kepemimpinan hamba. Yesus memperagakan kepemimpinan kehambaan itu. Di dalam Yohanes 13 ayat 5 firman Allah berkata, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulailah membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Pencipta langit dan bumi, bahkan seluruh isinya, merendahkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba untuk melayani manusia demi keselamatan mereka. Ia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, tetapi ia mau menjadi manusia, menjadi teladan bagi kita. Ketika kita mau memimpin, kita harus menjadi pemimpin yang melayani, pemimpin
kehambaan, pemimpin hamba. Di dalam Markus 7 ayat 37, firman Allah berkata, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ia datang melayani mereka yang terbuang dari masyarakat. Ia melayani mereka yang sakit. Markus 5 ayat 41-42, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Yesus datang dan melayani mereka yang susah hati. Yesus datang dan melayani mereka yang sedang menangis. Ketika orang lain meninggalkan mereka, Yesus ada di sana. Yohanes 9 ayat 20, firman Allah berkata, jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa ia ini anak kami dan ia lahir buta. Bagaimana ia dapat melihat, kami tidak tahu. Yesus bahkan menyembuhkan mereka yang lahir buta sekalipun. Ia ada bagi orang-orang yang sangat membutuhkan untuk melihat, membutuhkan untuk penghiburan, dan membutuhkan untuk keselamatan. Nubuatan Yesaya tentang kepemimpinan pelayan, kepemimpinan hamba dari Yesus Kristus tercatat di dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang tertindas. Ia telah mengutus aku untuk membalut orang yang patah hati, untuk menyatakan kebebasan kepada para tawanan dan kelepasan kepada para tahanan. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Jika kita perhatikan ayat-ayat yang disebutkan Yesaya ini, mereka adalah orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk membalas kebaikan yang telah mereka terima dari Yesus. Yesus tidak hanya bicara, tetapi ia lakukan apa yang ia bicarakan. Yesus tidak pernah berbasa-basi, tetapi itu adalah karakternya. Itu sebabnya Markus 10 ayat 43 kita ulangi, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Pelayan, atau yang diterjemahkan dari kalimat diakonos, yang kemudian menjadi jabatan atau fungsi diakon. Tetapi jarang orang mau menjadi diakon di gereja. Mereka lebih suka menjadi ketua daripada diakon. Padahal diakon, pelayan, pemimpin itu haruslah menjadi pelayan. Markus 10 ayat 44, firman Allah berkata, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Hamba yang diterjemahkan dari kata doulos, yang merujuk kepada pembantu atau asisten rumah tangga. Banyak orang tidak mau menjadi asisten rumah tangga. Tetapi mereka, kalau di dalam doanya, mengaku bahwa mereka adalah hamba Allah. Pemimpin pelayan atau servant leader, jangan hanya lips of service, jangan hanya basa-basi. Pemimpin pelayan, servant leaders, haruslah menjadi karakter dalam kehidupan pemimpin gereja Yesus Kristus. Tuhan Yesus menolong kita semua untuk menjadi pemimpin pelayan yang rohani. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk semua umat Kristen yang mau menjadi pemimpin. Biarlah mereka melayani seperti Yesus. Mereka tidak menjadi pemimpin yang dilayani, tapi pemimpin yang melayani. Pemimpin yang tidak mengharapkan hak istimewa, tapi pemimpin yang melayani dengan suka hati seperti Yesus melayani. Terima kasih karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai informasi lanjutan, Anda boleh menghubungi di Facebook Makaditi Pasti Mantap, atau email atau pm@mail.com, atau pasenior@yahoo.com, atau pada telepon 0813 73 309 119. Tuhan Yesus
memberkati kita semua.